Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga begitu ya. AHY klaim Endus ada potensi curang pada pemilu di 2024. Ya, bisa saja itu terjadi begitu ya. Karena kita melihat situasi dan perkembangan hari ini, kita lihat saja Bawaslu dan KPU begitu kan ya. Ya kita tahulah publik sudah bisa menilai seperti apa begitu. Bisa saja begitu. Ini kita awasi bersama begitu. Masyarakat jangan sampai ya yang kemudian ya nanti di pemilihan begitu ya. Kita harus betul-betul ada dengan A1 di situ begitu. Form A1 itu tidak boleh dibocorkan kepada siapapun begitu ya. Tetapi nanti ada hitung-hitungan begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau ada dampak kecurangan di situ, maka KPU yang harus kita awasi bersama di situ begitu ya. Mulai dari penghitungan dan sebagainya begitu kan, taktik apapun yang ia lakukan begitu. Tetapi ini menarik untuk kita lakukan bahwa bisa saja apa yang disampaikan AHY ini benar begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya. Ini komentar-komentar netizen ya. AHY klaim Endus ada potensi curang pada pemilu di 2024 ya. Jelas, makanya KPU harus diambil alih oleh TNI. Rakyat Indonesia tidak percaya pada ketua dan komisionernya. KPU sekarang ini potensi kecurangan sangat besar ya. Sebelum terlambat harus dipikirkan antisipasinya. Bila perlu pelaku yang curang dari KPU harus dihukum. Dihukum mati dan sebagainya. Bisa saja terjadi begitu kan. Jadi begini, dengan adanya dari awal sudah dikatakan sudah ada seperti itu begitu ya. Kita harus awasi betul bagaimana begitu ya jalannya demokrasi kita begitu. Kan masyarakat Indonesia kan punya hitung-hitungan sendiri A1 di situ begitu kan, bagaimana peran dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita masyarakat yang bisa mengawasi itu karena kekuatan itu berada di tangan masyarakat, bukan berada di tangan para KPU dan sebagainya begitu ya. Ini belum bertarung udah cari alasan biar kalah nggak malu ya. Yang paling ya yang lain planning menang mau ngapain ini ancang-ancang kalau kalah dari alasan ini. KPU rezim ini memang dibentuk untuk berlaku seperti itu ya, tanpa tujuan. Oleh karena itu Demokrat, PKS dan Nasdem harus memiliki sanksi yang betul-betul loyal dan TPS hingga perhitungan di KPU tingkat pusat. Ya, kita harus tahu bahwa ya selama ini menurut saya pribadi sah-sah aja begitu kan, karena kemarin itu kan ada kode etik dari KPU dan sebagainya begitu. Ada apa begitu kan? Nah, inilah yang kemudian kita harus tahu bahwa masyarakat sudah cerdas mana yang harus kita nilai begitu ya. Bahkan tolong ya endus permasalahan Hambalang ini. Bisakah saja ketidakpercayaan pada calon yang didukung pemerintah ini? Jangankan AHY, Anies Prabowo timbul tenggelam bersama Jokowi pun bakal dikerjain di Pilpres nanti. Ya, bisa saja itu terjadi begitu kan. Ya, karena pada akhirnya saya masih teringat apa yang disampaikan Cak Non begitu. Siapapun pemimpinnya, kalau sudah diatur dia yang menang katanya begitu ya. Dari dulu semua juga bilang begitu, kalau kubu saya menang ini pemilu jujur dan adil. Kalau kubu saya kalah berarti pemilu ini curang. Ini sejak dulu memang ia lakukan begitu. Tapi kan kita tahu bahwa keputusan itu berada di tangan KPU begitu ya, bukan berada di tangan masyarakat. Itu kan kebalik begitu. Saya rasa ini kan sekarang kan seharusnya masyarakat yang menjadi kemenangan di situ ya. Kalau ingin menang ya kita harus jujur di situ, kita harus adil di situ, kita awasi bersama-sama begitu kan, seperti lembaga seperti di daerah atau di negara-negara yang lain begitu ya. Karena negara-negara yang lain baru 1 hari bisa ditentukan siapa yang menang begitu kan. Tetapi di Indonesia masih baru calon sudah ditentukan menang begitu. Bagaimana jadinya begitu kan? Ini yang seharusnya kita amati betul begitu siapapun mereka begitu. Tetapi inilah keputusan mereka, kita harus hormati. Inilah negara demokrasi begitu kan ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya AHY klaim Endus ada potensi curang pada pemilu di 2024. Wah, gawat ini, gawat betul ya. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim mungkin ada kecurangan pada pemilihan umum pemilu di 2024 mendatang. Hal itu diungkap saat menghadiri milad ke-21 PKS. Bahkan mungkin ya, ini mungkin ya akan terjadi intervensi, intimidasi bahkan kecurangan, kata dia kepada wartawan. Maka dari itu ya, anak sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono SBY itu mengatakan koalisi partainya dengan PKS dan Nasdem harus solid. Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP disebut harus berani menghadapinya. Kata dia yang berani maka akan menang katanya. Jadi kita tahu bahwa situasi dan kondisi hari ini harus benar-benar dijaga begitu ya.
World Race Win ya, siapa yang berani akan menang. Sebelumnya diberitakan ya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dipastikan tak hadir dalam puncak milad ke-21 PKS. Hari ini Sabtu ya 20 Mei 2023, hal itu diungkap Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Pak SBY karena posisi beliau masih ada acara di kampung halamannya di Pacitan sehingga beliau tetap mewakili dengan AHY. Pak Surya Paloh pun juga demikian diwakili oleh Ahmad Ali, ujar kepada wartawan. Abu Bakar menyebutkan tamu yang hadir dalam bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala, pihaknya untuk mengundang tokoh di luar partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya. Semisal Ketua MPR RI Bambang Yastio, Ketua DPR RI Puan Maharani yang diwakili oleh Ahmad Basarah. Ini menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi kan, ini kan menunjukkan serasa baik begitu kepada bangsa kita kan, kira-kira seperti itu begitu ya, dalam artian bahwa kita membangun siapapun presidennya nanti kita harus hormati itu begitu, inilah keputusan mereka begitu ya. Bahkan diketahui Partai Demokrat saat ini menjalin ya kerjasama politik dengan Partai Nasdem, Partai PKS dan Partai Demokrat ya. Bahkan ya di 2024 mendatang ada pun nama koalisi, yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan. Ya, inilah kita tunjukkan bersama bahwa Anies Baswedan ya yang kemudian dipilih menjadi calon presiden begitu ya. Bahkan siapa wakilnya masih belum jelas siapa begitu kan, tetapi ini sangat luar biasa ya, solidnya luar biasa begitu. Apakah ada potensi kecurangan di pemilu di 2024? Ini yang harus kita selesaikan bersama begitu ya. Jadi begini, masyarakat itu menjadi kekuatan besar begitu ya. Jangan sampai ya yang kemudian kecurangan itu ada begitu. Tetapi kita lihat begitu kan ya, peran kepala-kepala desa yang ada begitu ya. Apakah dia memainkan hal seperti itu begitu kan? Ya wallahualam, kita harus amati masyarakat, jangan takut begitu ya. Kita harus menang segalanya ya. Kalau ketika ada kecurangan ya kita video di situ sebagai alat bukti begitu ya. Tetapi ya kan begini logikanya begitu. Kalau si kubu A melakukan kecurangan, si B melakukan kecurangan, si C melakukan kecurangan, ya sama aja kan, begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau sama-sama melakukan kecurangan, pasti yang dinobatkan kemenangan di KPU itulah yang menang begitu kan. Karena bisa saja ya yang si A melakukan kecurangan. Akhirnya apa? Akhirnya demokrasi kita tidak sehat begitu kan. Kalau sama-sama melakukan kecurangan begitu kan, begitu logika kita begitu. Artinya apa? Artinya adalah kita membuat bahwa kita harus berani jujur begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi kalau dibuat ini semua nih kacau begitu ya. Semuanya kan serba kecurangan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.